Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mengimani Muhammad sebagai nabinya Allah, sebagai rasulnya Allah, salah satu dari rukun iman yang 6. Maka oleh sebab itu para ulama sepakat mengatakan, jika ada seorang muslim, meskipun ia percaya Allah sebagai Tuhannya, dia percaya adanya hari akhir, dia percaya kepada kitab suci, percaya kepada para malaikat, percaya kepada qada dan qadar, tetapi tidak percaya kepada Muhammad sebagai nabi dan rasulnya Allah, maka iman orang tersebut cacat. Banyak sekali ayat yang mana kita diminta oleh Allah untuk taat dan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, begitu juga taatlah kalian kepada Rasul. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih tegas lagi mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang kaum mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, maka dia tembang pilih mengikuti Allah saja dan mengabaikan perintah Rasul. Tidak demikian. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketaatan kita kepada Allah selaras dengan ketaatan kita kepada Rasulullah. Ada sebahagian orang di masyarakat kita mencoba membenturkan ketaatan kita kepada Allah dengan ketaatan kita kepada Rasulullah dengan bertanya, siapa lebih aula, siapa lebih afdal, siapa lebih utama antara kepatuhan kita kepada Allah dengan kepatuhan kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini saja menimbulkan masalah besar.
Karena ketaatan Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan pertanyaan mana lebih baik, mana lebih afdal. Ketaatan kita kepada Rasulullah selaras dengan ketaatan kita kepada Allah. Secara otomatis siapapun yang taat cinta mengikuti Rasulullah, secara otomatis pula dia kemudian taat dan cinta kepada Allah. Bukan kita yang mengatakan, justru Allah yang mendeklarasikan itu semua di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah di dalam Al-Quran. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan mengikuti Rasulullah secara otomatis senafas kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika keimanan kita kepada Rasulullah merupakan bahagian penting daripada rukun iman, maka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian penting dari imannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah didatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar tanpa ada angin, tanpa ada sebab, tangannya dipegang, digenggam sama Rasulullah. Umar kagetnya luar biasa karena tidak ada sebab, tidak ada angin, tiba-tiba tangannya beliau dipegang saja sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kemudian Umar bin Khattab menoleh ke sebelah kanannya, yang kebetulan Rasulullah duduk di sebelah kanan Umar. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dibandingkan siapapun di dunia ini kecuali diri saya sendiri." Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW mengoreksi pernyataan Umar itu belum sempurna benarnya, setengah benar iya. Kata Rasulullah SAW kemudian, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kalian tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan iman sampai aku ini, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan juga dari seluruh umat manusia yang ada di dalam kehidupan dunia ini, termasuk diri kita sendiri. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, meskipun misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hubungan yang paling sakral antara satu manusia dengan manusia yang lain itu hubungan nasab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di dalam Al-Qur'an, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Begitu sakralnya hubungan nasab dalam ajaran agama kita Islam, satu-satunya relasi hubungan yang tidak ada alat putusnya, yang tidak ada guntingnya itu hubungan nasab. Hubungan keluarga atau hubungan pernikahan kita dengan istri, itu alat guntingnya banyak sekali. Ada yang disebut dengan talak, ada yang disebut dengan fasakh, ada yang disebut dengan khulu, ada yang disebut dengan li'an, ada yang disebut dengan zihar. Semuanya menyebabkan istri kita itu bisa menjadi mantan. Kalau salah satu gunting pemutus itu kita gunakan, kita talak istri kita, dia bukan siapa-siapa lagi kita, mantan kita. Apalagi hubungan persahabatan bisa putus, hubungan atasan bawahan bisa putus, pensiun atasan kita, dia tidak berhak lagi perintah apa-apa sama kita.
Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hubungan nasab itu tidak ada alat putusnya. Dia hubungan darah. Darah kita itu akan terus mengalir kepada anak keturunan kita. Maka sebab itulah kemudian di dalam Islam satu-satunya yang tidak ada padanan katanya, ya tidak ada padanan istilah, tidak ada padanan kata. Saat seorang orang tua, baik bapak maupun ibu kehilangan anak, itu tidak ada padanan katanya di dalam Islam. Seorang anak kehilangan bapak ada istilahnya, kita sebut dia yatim, anak yatim, sudah meninggal bapaknya. Ketika seorang anak kehilangan ibunya, kita sebut dia piatu. Seorang suami ditinggal mati sama istrinya, kita sebut dia dengan istilah duda. Seorang istri ditinggal mati sama suaminya, kita sebut dia janda. Tetapi tidak ada istilah dalam agama kita, saat seorang bapak, saat seorang anak kehilangan mati anaknya, enggak ada itu. Ya, saat seorang bapak, saat seorang ibu ditinggal mati sama anak kandung mereka, apa istilahnya? Enggak ada. Tidak di dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Al-Qur'an, tidak dalam bahasa Indonesia, tidak juga dalam bahasa Aceh, Inggris, Arab, bahasa Cina, apapun bahasanya tidak ada istilahnya untuk menunjukkan kesakralan itu Bapak Ibu. Namun demikian Rasulullah SAW di dalam hadis tadi mengatakan, la yu'minu ahadakum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai diriku ini lebih ia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan kedua orang tuanya, bahkan dibandingkan dengan seluruh manusia yang ada di alam semesta. Tidak sempurna iman kita. Maka oleh sebab itu kemudian Umar mengoreksi, ya Rasulullah, antal ana ahabbu ilayya min jami'in nas. Wahai Rasulullah, sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai dibandingkan seluruh umat manusia yang lain. Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, al-ana ya Umar, sekarang baru kamu sempurna imannya wahai Umar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka wajar kemudian jika ulama mengatakan ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah bahagian utuh dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak cinta sama Rasulullah berarti cacat imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, menarik kita kutip satu cerita di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim sebagai penutup ceramah kita singkat hari ini. Suatu hari di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan di zaman Rasulullah, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Kita tahu bersama khutbah Jumat itu tidak boleh diinterupsi. Tetapi suatu hari pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan dua rukun khutbah, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, Arab yang tidak punya pendidikan dan peradaban, orang tinggal di gurun, hidupnya nomaden, pindah-pindah tempat. Tiba-tiba dia dari saf belakang merengsek ke saf depan. Sebabnya apa? Rasulullah ternyata di Jumat pada saat itu membawakan tema khutbahnya tentang hari kiamat. Tanda-tanda kecil kapan datangnya hari kiamat, asratus saati sughra, asratus saatil kubra, itu terus diceritakan sama Rasulullah sehingga sahabat ini penasaran. Dan kemudian dia berdiri mengacungkan tangannya, kemudian bertanya, menginterupsi khutbahnya Rasul. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, engkau dari tadi cerita terus tentang hari kiamat. Emang tanggalnya kapan? Saya enggak penting hari kiamat itu, yang saya penting itu tanggal, katanya. Maka Rasulullah pun tidak mempedulikan pertanyaan itu. Beliau melanjutkan khutbahnya. Nah, pada saat itu di saf sholat Rasulullah terjadi keributan kecil. Di saf depan itu terjadi keributan kecil. Sebagian sahabat mengatakan innahu sami'a wa kariha maqala.
Sebenarnya Nabi dengar pertanyaan itu, tapi kayaknya beliau tidak berkenan untuk menjawabnya. Sebahagian lagi membela Rasul, innahu lam yasma. Rasulullah tidak mau jawab karena memang enggak dengar pertanyaannya. Karena sudah terjadi keributan kecil, maka baru orang tadi direspon sama Rasul. Rasulullah kembali bertanya, madza addatalaha, tidak penting kapan tanggal datangnya hari kiamat. Yang paling penting itu apa yang sudah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu sahabat tadi, A'rabi tadi menjawab, ya Rasulullah, ma addatulaha min kasratis shalah wala kasratis siyam wala kasratis sadaqah walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini tidak punya persiapan banyak. Salat yang wajib-wajib saja. Puasa cuman di bulan suci Ramadan. Zakat yang wajib-wajib saja, zakat fitrah dan zakat mal, yang lain tidak. Tetapi saya punya satu modal. Inni uhibbuka ya Rasulullah. Saya ini sangat mencintai engkau wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi kemudian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al mar'u ma'aman ahabbah. Kelak di hari kiamat seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sepakat para ulama hadis mengatakan hadis yang tadi kita bacakan itu hadis mutawatir. Apa definisi hadis mutawatir? Ma rawahu jam'un an jam'in la yumkinu atawattu alal kidbi mimislihim. Satu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak sehingga tidak mungkin terjadinya pendustaan di dalam riwayat itu. Pada hari itu Bapak Ibu, semua jamaah Jumat, semua sahabat yang hadir dalam majelis Jumat Rasulullah mengetahui cerita itu. Ribuan, bahkan hampir 10.000 orang mengetahui cerita itu. Hadis di mana Rasulullah menyebut almar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama dengan orang yang mereka cintai kelak di hari kiamat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cerita tadi itu sangat merepresentasikan kita sekarang. Kita ibadahnya seadanya, amal soleh enggak kuat, tetapi setidaknya kita punya modal, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama saat memahami Maulidur Rasul, perayaan peringatan hari kelahiran Rasul, para ulama tidak memahami itu dengan bahasa hukum. Karena kalau kita memahami perayaan dan peringatan Maulidur Rasul dengan bahasa hukum, semuanya syirik, semuanya bid'ah, semuanya khurafat. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Seandainya hari ini saya jatuh cinta sama istri saya, dan saya mau mengekspresikan kecintaan saya sama istri saya itu dengan sebuah puisi. Bersyairlah saya, berpuisilah saya. Saya katakan dalam puisi itu, engkaulah satu-satunya belahan jiwaku. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Itu ungkapan kalau kita kaji dengan fikih, dengan tauhid, sudah syirik kita itu. Masa nggak bisa hidup karena seorang perempuan? Bukankah kita selalu deklarasi dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, amal solehku, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka oleh sebab itu saat orang memperingati ataupun merayakan Maulidur Rasul, itu bentuk ekspresi kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dinilai dengan bahasa hukum, karena nanti akan jadi lain ceritanya. Contoh Bapak Ibu, dulu ada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Zuhair. Ini ahli syair. Kalau dia rindu sama Rasulullah, maka dia akan cari Rasulullah. Sahabat ini sering rindu sendiri sama Rasulullah. Dia cari. Pernah suatu hari
Ka'ab bin Zuhair ini rindu sekali sama Rasulullah, dicari-cari tidak ketemu. Kemudian diberitahu sama sahabat Rasulullah, baru kembali ke rumahnya. Ah, tadi saya baru dari rumah Rasulullah, tidak ada. Iya, tadi Rasulullah bersama dengan kami. Baru saja beliau kembali ke rumahnya. Segera Ka'ab bin Zuhair menjumpai Rasulullah SAW di rumahnya. Ternyata Rasulullah baru saja kembali ke rumahnya karena di musim dingin beliau berselimut dengan kain sorbannya yang berwarna hijau, namanya burdah. Ya, bahasa Arab dingin itu namanya barid. Kain selimut untuk menghangatkan tubuh namanya burdah. Nah, pada saat ia melihat Rasulullah sedang berselimut dengan kain burdahnya yang berwarna hijau, maka Ka'ab bin Zuhair pun mendendangkan sebuah puisi kepada Rasulullah. Bahkan yang menarik, di dalam puisinya dia mempersamakan Rasulullah seperti seorang anak gadis yang dicintai oleh banyak laki-laki, namanya Lailah. Ya, Bapak Ibu mungkin sering dengar dalam kesusastraan Arab ada yang namanya Lailatul Majnun. Lailatul Majnun itu bukan Lailahnya yang gila, tapi laki-laki yang tergila-gila dengan kecantikan paras Lailah, sehingga kalau minum yang terlihat di air itu mukanya Lailah. Kalau makan enggak nampak nasi, enggak nampak ikan, yang terlihat wajahnya Lailah. Nah, orang yang tergila-gila dengan Lailah itu disebut dengan Lailatul Majnun. Maka oleh sebab itu Ka'ab bin Zuhair pun mempersamakan diri Rasulullah seperti si Lailah yang digila-gilai oleh banyak laki-laki. Apa kata Ka'ab bin Zuhair? Ataitu dara Lailah. Hari ini saya mendatangi sebuah rumah, rumahnya Lailah. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidar. Tapi pada saat saya datang pertama sekali ke rumah ini, saya enggak temukan Lailah, saya hanya menemukan dinding-dinding rumah yang kosong. Fama takbili hubban lil jidar. Padahal kedatanganku di sini bukanlah karena saya cinta kepada dinding-dinding rumah ini, walakinna hubban liman sakanad diyar. Tapi saya kemari karena kecintaanku kepada orang yang ada di balik dinding ini. Siapa yang ia maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senangnya luar biasa, tertawa terbahak-bahak Rasulullah. Beliau mengambil selimutnya yang bernama burdah itu, dia lempar ke arah Ka'ab bin Zuhair. Beliau beri sebagai hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu para ulama kita saat mereka kangen, rindu sama Rasulullah, mereka biasanya buat syair, ya buat puisi. Maka terkenallah puisi yang berisi pujian-pujian kepada Rasulullah disebut dengan Qasidatul Burdah. Ya. Kenapa? Itu sejarahnya seperti itu. Ada lagi Imam Barzanji buat puisi Qasidatul Barzanji, Imam Dibai buat puisi Qasidatul Dibai, Imam Habib Ali Al-Habsyi mengarang puisi namanya Simtud Durar. Lah kita orang awam karena ndak bisa buat puisi, maka akhirnya kita merayakan, ya, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buatkan duri. Itu yang kita bisa. Kita buatkan duri, enggak usah pakai bahasa hukum dinilai. Itu bahasa cinta. Apakah salah? Enggak. Rasulullah pernah ditanya sama Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ayul islami afdal?" Ya Rasulullah, Islam apa yang paling afdal? Rasulullah enggak jawab, Islam yang afdal itu baca Al-Quran 30 juz tiap hari. Setiap malam kalian tahajud, zikir, wirid tiap hari. Enggak itu jawaban Rasulullah. Islam yang paling afdal yang dijawab oleh Rasulullah adalah it'amu ta'am. Kalian senang traktir orang lain makan, senang buatkan duri, itu salah satu Islam yang paling afdal menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau kita pergi ke sebagian wilayah Aceh Raya, ke Indrapuri, ya ke Muntasik, ke Sibre, itu kalau sudah masuk bulan Safar ada ayam sudah dikandangin. Enggak boleh kita ganggu itu ayam. Kita kasih makan sembarangan enggak terima. Kenapa? Nyomano akan lunsi ate bulan maulud. Itu jangan dinilai dengan bahasa fikih, nanti syirik dia itu. Tapi nilailah dengan bahasa cinta, karena cintanya dia kepada Rasulullah, dia siapkan seekor ayam
Khusus dia sembelih pada bulan Rabiul Awal nanti. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.